for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Dampak penjajahan bangsa Eropa. Penjajahan bangsa Eropa yang sempat dialami oleh Indonesia menyebabkan berbagai dampak, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut tidak hanya menyebabkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Sejak awal abad ke-16 Masehi, bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia yang dulunya disebut Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang adalah Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tidak seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang sempat menjajah di Indonesia, Spanyol justru tidak sempat menjajah. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia berlangsung dalam waktu yang panjang, yakni sekitar 4,5 abad atau 450 tahunan. Dalam waktu yang panjang tersebut, tentunya keberadaan bangsa Eropa memberikan pengaruh atau dampak yang besar pada kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Berikut salah satu dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bidang politik. 1. Digunakannya hukum kolonial untuk menggantikan hukum adat. 2. Memudarnya pengaruh istana dan kerajaan tradisional. 3. Munculnya sistem kepegawaian yang bersifat modern. 4. Penguasa lokal tidak lagi bisa berkuasa secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial. 5. Dikenal dan diterapkannya sistem trias politika yang hingga kini diterapkan di Indonesia. Bidang hukum. 1. Berlakunya hukum sipil di Indonesia. 2. Berlakunya pembatasan wilayah dengan provinsi dan kabupaten. Bidang ekonomi. Pertama, dijalankannya sistem monopoli ekonomi. Kedua, terjadinya pergeseran sistem perekonomian yang mulanya pertanian ke perindustrian. Ketiga, dikenalnya sistem ekonomi uang. Keempat, eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa. Salah satu contohnya adalah tanam paksa. Kelima, dikenalnya lembaga ekonomi modern, yaitu perusahaan. Selanjutnya, di bidang sosial. Pertama, munculnya sistem pelampiasan sosial atau struktur sosial baru di dalam masyarakat. Kedua, munculnya golongan majikan dan buruh. Ketiga, munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan bangsa Eropa untuk memenuhi pegawai. Keempat, terjadinya pemerasan dan penindasan terhadap bangsa pribumi atau Indonesia. Kelima, cepatnya mobilitas sosial karena munculnya berbagai transportasi modern. Yang selanjutnya, di bidang budaya. Pertama, munculnya berbagai kosakata baru yang diadaptasi dari bahasa asing yang dibawa oleh bangsa Eropa. Kedua, munculnya jenis musik, tarian, dan kebudayaan baru karena terjadinya proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Ketiga, adanya berbagai bangunan berarsitektur modern di berbagai daerah. Terakhir, di bidang pendidikan. Pertama, munculnya golongan baru dalam masyarakat, yaitu cendekiawan. Kedua, dikenalnya sistem pendidikan barat. Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai sekolah Eropa di Indonesia. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi bisa membaca dan menulis.